Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada di awal Februari 2022. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami. Pada saat ini kami akan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kita berikan pujian bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan
katakan, Tuhan, pujian bagimu. Kau yang layak terima pujian kami. Terima kasih ya Tuhan. Namamu, yes, haleluya, layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Yesus, Tuhan, namamu, namamu besar dan layak. Ya, lebih lagi, kita bersama-sama bersorak bagi Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, haleluya, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu, yes, haleluya, yang layak dipuji. Nyanyi puji, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian, haleluya, namamu Tuhan, besar dan layak dipuji, namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Beri kita berikan sorak-sorak pengagungan bagi Dia, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami akan memuliakan nama-Mu lewat pujian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara ada sukacita pagi hari ini, amin. Singer ada sukacita, amin. Mana suaranya? Oh, ya, kita mau puji Tuhan. Kita katakan Dialah Tuhan yang dahsyat. Sama-sama. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku. Amin, haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau
bahwa pujian kita memberkati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, saya mendengar suaranya dari rumah saudara bersorak, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Setiap hati kami ya Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita buka hati, kita sama-sama sembah Dia. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya ketetapan kasih. Sekali lagi katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Di nama Tuhan, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan firman, pelajaran firman Tuhan, sambungan dari minggu yang lalu tentang Allah yang benar. Kali ini saya bicara tentang Allah yang benar versus Allah yang palsu. Sebelumnya kita akan baca bersama-sama firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut dengan Allah, sekali lagi, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, maksudnya Allah kecil, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah, maksudnya Allah kecil, dan banyak Tuhan kecil. Demikian. Ayatnya yang ke-6, namun bagi
kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikannya dan yang karena Dia kita hidup. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, urapi hambamu siap untuk menyampaikan firman dalam nama Yesus. Amin. Allah benar versus Allah palsu. Di dunia ini ada banyak Allah, maksudnya Allah-Allah kecil yang disembah oleh umat manusia, yang kita sebut saja misalnya patung, batu, pohon, sungai, hewan, sapi, dan lain sebagainya. Nah, membuat banyak orang yang menjadi bingung dan akhirnya menerima saja. Ya, kita terima apa sajalah, ya, yang mereka percayai. Ya, karena daripada nggak ada sesembahan, ya mereka percaya. Keluarganya, temannya, mereka tidak mau dipusingkan dengan soal Allah itu, ya Allah yang palsu. Sebagai orang percaya, mari kita mencari jawaban melalui menyelidiki Alkitab. Jadi kita harus selidiki Allah yang benar dan Allah yang palsu di dalam Alkitab. Nah, ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan tadi Allah-Allah kecil-kecil itu. Nah, Alkitab mengatakan ada banyak Allah kecil-kecil, ya, dewa-dewi, banyak Tuhan kecil-kecil di dunia ini sehingga membingungkan banyak orang. Tetapi puji Tuhan, Allah yang benar itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Telah menyatakan kepada kita akan perkara ini. Perhatikanlah bahwa Allah yang kita sapa sebagai Bapa itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Yang minggu lalu kita sudah bahas bersama-sama bahwa Allah kita yang benar adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Nah, berikutnya yang saya mau sampaikan di sini adalah Alkitab menjelaskan bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Perhatikan dalam ayat tersebut bahwa bahwa kata Tuhan menggunakan huruf-huruf semuanya merupakan salinan dari Allah bangsa Israel, yaitu Yahweh. Nah, Alkitab menjelaskan lebih lanjut ciri-ciri Allah yang benar. Pertama, Allah yang benar adalah Allah pencipta langit dan bumi. Nah, sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi di atas bahwa Allah ada banyak Allah, ya, yang mengaku sebagai Allah. Maksudnya Allah-Allah kecil. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah yang benar adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mengapa? Karena hal itu tidak dapat ditiru oleh Allah-Allah yang kecil, Allah-Allah palsu, ya, Allah-Allah yang lain tidak bisa ditiru. Allah yang benar adalah juru selamat. Allah yang benar akan menjadi juru selamat bagi umatnya, bagi saudara dan saya, bukan menjadi penghancur umatnya. Jika ada sesembahan manusia pada akhirnya mendorong umatnya untuk misalnya main judi, berbuat maksiat, bahkan bunuh diri, maka tinggalkan segera sesembahan itu, karena itu adalah Allah yang palsu. Kalau mengajarkan sesuatu yang keliru, mengajarkan sesuatu yang sesat, itu adalah ajaran palsu. Dan jangan ikut, ya, karena itu Allah yang palsu. Nah, Allah yang benar adalah roh adanya. Allah yang benar itu wujud adalah roh dan bukan emas, bukan perak, bukan tembaga, bukan batu-batu atau pohon kayu, bahkan juga manusia yang telah meninggal di dunia ini. Mereka jadikan sesembahan sebagai Allah kecil, ya. Nah, saya mau beritahukan bahwa
kita perlu hati-hati. Di dunia ini ada Allah benar, ada Allah yang palsu. Allah yang benar, ya, Allah yang benar kudus adanya. Alkitab mengatakan Allah yang benar kudus adanya. Dan Allah yang menghendaki kita supaya hidup di dalam kekudusan. Jadi Alkitab mengajar kita, orang percaya harus hidup kudus, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan. Nah, Allah yang benar, Alkitab katakan penuh kasih. Sebagaimana Allah kita penuh kasih, demikian kita juga saling mengasihi dengan kasih Allah. Saudaraku, kalau kita mengasihi orang, pastikan kita mengasihi karena Allah melalui Roh Kudus mendorong kita untuk berbuat kasih. Ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, dan kita sudah selamatkan. Kita yang sudah dibenarkan, kita harus mengasihi, ya, orang yang perlu dibantu, orang yang perlu ditolong. Nah, Allah yang benar itu adil adanya. Allah adalah kasih dan Allah juga adil dalam setiap keputusannya. Allah mengasihi kita, namun Ia tidak mau kita umatnya yang sudah ditebus lalu kita berbuat dosa. Allah mengutus Yesus untuk apa? Menyelamatkan kita, supaya kita yang berdosa meninggalkan dosa dan hidup di dalam firman, hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, Allah yang benar setia adanya. Allah setia memegang pada perjanjiannya. Kalau Allah berjanji kepada saudara dan saya, Dia menepati janji. Allah setia memegang janji kepada umatnya, terhadap orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita harus pegang selalu pada perintahnya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan memberitahukan kita supaya kita melakukan kebenaran, nah kita harus melakukan kebenaran dengan setia. Haleluya. Kita harus lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, ketika kita mengenal Allah yang benar, tentu saudara harapkan berkat dari Allah yang benar. Berkat apa yang kita bisa dapatkan dari Allah yang benar, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Mari kita buka Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berkat bagi yang datang kepada Allah yang benar. Berkat bagi orang yang percaya dan mengandalkan Allah yang benar. Kita melihat dalam pengakuan pemazmur Daud, ya, dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Nah, kita melihat bahwa kita akan dicukupkan baik rohani dan jasmani kita. Haleluya. Karena apa? Kita mencari Tuhan. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain Tuhan tambahkan. Nah, berkat apa lagi yang kita bisa dapatkan kepada Allah yang benar? Kedua, kita disegarkan jiwa saudara dan saya. Kemudian kita dituntun ke jalan yang benar. Saudaraku, bukan dituntun ke jalan yang salah, tapi Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Alkitab katakan di Mazmur 23 ayat yang keempat, Tuhan berjanji, orang benar yang mengenal Allah yang benar, kita akan disertai. Kita akan disertai kemanapun kita pergi. Dan janji Tuhan juga kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang datang kepada Allah yang benar. Selain disertai, kita juga dihiburkan. Waktu kita susah, Roh Kudus akan menghiburkan kita. Berikutnya, berkat bagi yang datang kepada Allah yang benar adalah kita dibela di hadapan lawan.
dan diberi makan. Saudaraku, siapa lawan kita? Kita harus tahu lawan kita setan. Orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berniat jahat dengan kita, orang-orang tidak senang dengan kemajuan kita, itu lawan kita. Saudaraku, Tuhan akan berdiri menjadi pembela. Ya, Alkitab katakan kita dibela di hadapan lawan. Dan Alkitab katakan lawan-lawan kita akan melihat di mana Allah akan memberi kita makan. Oh haleluya. Lawan-lawan kita, musuh-musuh kita akan melihat Allah memberi kita pembelaan. Haleluya. Ya, selain dia memberikan makanan, dia juga berdiri menjadi pembela kita. Nah, Alkitab memberitahukan berkat bagi yang datang kepada Allah yang benar adalah kita diurapi dengan kuasanya. Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Saudara, kita diberikan kuasa. Ya, hari Minggu tanggal 30 ya. Hari Minggu ada 2 orang datang minta didoakan. Yang selesai jam 9 pagi, seorang ibu gendong anaknya diganggu oleh kuasa kegelapan dan saya doa ya setelah ibadah Minggu pagi tanggal 30. Dan jam 11 malam seorang bapak memanggil saya untuk doa buat bayi yang kecil yang diganggu oleh kuasa kegelapan. Saudaraku, Markus 16 ayat 17 sampai 18 katakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Hamba-hamba Tuhan diberi kuasa untuk mengusir setan demi nama Yesus. Kita usir setan, maka setan itu akan pergi. Ya, jadi berkat yang datang kepada Allah, ya, berkat bagi yang datang kepada Allah yang benar adalah kita bisa mengusir setan demi nama Yesus. Kita diurapi dengan kuasanya. Berikutnya, berkat bagi yang datang kepada Allah yang benar adalah kebajikan dan kemurahan akan mengikuti saudara dan saya. Oh saudara-saudara, kita akan hidup oleh kemurahan Allah. Kita akan hidup dalam berkat Allah. Kita akan hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Dan berikutnya, berkat bagi saudara dan saya datang kepada Allah yang benar. Kita mendapat kehidupan yang kekal bersama Allah. Ada surga, ada janji Tuhan. Di rumah Bapakku ada banyak tempat, saudaraku. Tuhan tidak katakan bahwa di rumah Bapakku di surga sedikit tempat, tapi Tuhan berjanji berkat bagi orang datang kepada Allah yang benar. Di rumah Bapakku yang kekal ada banyak tempat. Oh haleluya. Ada banyak tempat, ada banyak rumah buat saudara dan saya. Saudaraku, mari ikut Tuhan, Allah yang benar. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit dan naik surga. Itulah Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Perjamuan asa yang kudus ini terbuka untuk kita semua yang sudah percaya Yesus. Yang belum, sebaiknya jangan mengambil tubuh dan darah Tuhan, karena hanya ada 2, kutuk atau berkat. Baik, Bapak Ibu serta saudara sekalian, sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini kami di awal bulan Februari ini kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus. Kuduskan roti dan air anggur ini biar boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami percaya dalam tubuh dan darah Tuhan ada kuasa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat pulang mengalami kelegaan. Kami menguatkan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan roti dan air anggur ini. Amin. Puji Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat tinggi-tinggi roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman tentang Allah yang benar versus Allah yang palsu. Tuhan, biar kami bisa mengenal Allah yang benar, sehingga kami tidak disesatkan. Berbahagialah kami yang mendengarkan firman dan melakukan firman dengan setia. Amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami akan memberi melalui persembahan. Biar Tuhan berkati persembahan kami jadi berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beri yang terbaik buat Tuhan. Bersama-sama nyanyikan pujian ini, katakan, kita pernah dilihat dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Persembahan kita pagi hari ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Terima kasih Tuhan, ini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib, yes, haleluya, ajaib, memuji kebesaran, ajaib Kau Tuhan. Kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, saatnya kita akhiri ibadah.
Haleluya. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat malam ini, mulai saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.